Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Isyarahmania dan saya Nurinda Khairunisa. Kami dari kelompok 7 mewakili teman-teman untuk menjelaskan tentang materi biologi sel dan penggolongan jasad hidup. Oke. Untuk biologi sel sendiri akan dijelaskan oleh saya dan penggolongan jasad hidup dijelaskan oleh saya. Mari kita ke materi. Oke, udah. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih sel itu apa? Sel merupakan struktural terkecil di kehidupan. Nah, sedangkan sel juga merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh penemu asal Inggris, yaitu Robert Hooke, pada tahun 1665. Nah, Robert Hooke sendiri melihat sel melalui sayatan pada batang tumbuhan, yang dimana dia melihat melalui mikroskop cahaya, dan dia menganggap hal tersebut sebagai suatu kamar kosong atau yang disebut dengan selula. Oke, di sini kita akan membahas jenis-jenis pada sel, yaitu terbagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan di sini saya akan membahas juga perbedaan dari kedua antar sel tersebut. Jadi, sel prokariotik memiliki membran inti, sedangkan eukariotik tidak memiliki membran inti. Lalu, DNA pada sel prokariotik tidak bisa berkombinasi dengan protein, sedangkan pada sel eukariotik DNA-nya bisa berkombinasi dengan sel protein. Lalu, sel prokariotik memiliki kromosom yang tunggal, sedangkan eukariotik memiliki kromosom yang banyak. Kemudian, sel prokariotik memiliki 70 ribosom, sedangkan eukariotik itu memiliki 80 ribosom. Nah, untuk pembentukan sel pada prokariotik dengan cara amitosis, sedangkan eukariotik itu dengan cara mitosis. Nah, sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki mitokondria, sedangkan untuk eukariotik itu memiliki mitokondria. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari sel itu secara umum seperti apa? Yang pertama, dikelilingi oleh membran plasma. Setelah itu terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel. Dan yang ketiga, mengandung kromosom. Dan yang keempat adalah memiliki ribosom. Nah, sel-sel juga memiliki bagian yang sangat penting, yaitu yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah inti sel, kedua sitoplasma, ketiga membran sel, dan yang keempat adalah dinding sel. Nah, untuk inti sel sendiri meliputi nukleus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Sedangkan sitoplasma meliputi sitosol, sitoskeleton, dan organel. Dan membran inti atau membran sel itu meliputi fosfolipid bilayer, protein, kolesterol, dan glikogen. Dan yang terakhir adalah dinding sel. Untuk inti sel sendiri merupakan bagian pusat sel, sedangkan sitoplasma yaitu bagian di luar sel, dan di dalam membran sel yang terdiri dari cairan sitosol dan badan-badan yang biasanya kita sebut sebagai organel. Nah, selanjutnya adalah membran sel. Membran sel ini adalah bagian luar sitoplasma yang mengatur keluar masuknya suatu zat dari luar dan dalam sel. Dan yang terakhir adalah dinding sel, yang dimana dinding sel ini merupakan bagian luar membran sel yang melindungi sel. Sel yang akan dibahas materi selanjutnya yaitu adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya seperti sel bakteri dan monera. Selanjutnya adalah sel eukariotik. Eukariotik ini yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel jamur, hewan, ataupun animalia, plantae, fungi, dan protista. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan
penggolongan jasad hidup. Nah, apa itu penggolongan jasad hidup? Jasad hidup adalah sekelompok jasad yang pada kondisi tertentu menunjukkan tanda-tanda suatu kehidupan yang dapat tumbuh dan berkembang, bereproduksi, terus memperbanyak diri, dan melakukan metabolisme. Menurut teori evolusi, setiap jasad berkembang menuju ke sifat plantae dan animalia yang digambarkan oleh seorang penemu yang bernama Haeckel. Sedangkan menurut peneliti Haeckel, dia membagi jasad hidup menjadi 3 jenis penggolongan. Pertama ada penggolongan prokaryotik, eukaryotik multiseluler, eukaryotik uniseluler. Nah, untuk prokaryotik terbagi menjadi monera yang adalah monera itu adalah suatu bakteri. Kenapa bakteri masuk ke dalam golongan prokaryotik? Karena bakteri tidak memiliki inti sel. Nah, untuk eukaryotik uniseluler terdiri dari protista. Kenapa protista masuk ke dalam golongan eukaryotik uniseluler? Karena protista memiliki 1 inti sel. Lalu yang ketiga ada eukaryotik multiseluler yang terdiri dari fungi, plantae, dan animalia. Nah, di sini plantae adalah satu tumbuhan, animalia adalah hewan, sedangkan fungi adalah jamur. Kenapa mereka masuk ke dalam golongan eukaryotik multiseluler? Karena mereka memiliki banyak sel di dalam tubuh mereka. Oke.